Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Doa dan harapan saya, saudara semua senantiasa berada dalam keadaan yang baik, sehat dan senantiasa ada dalam berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk hari yang baru ini. Kami mau mengawali hari ini dengan mendengarkan sabda firman-Mu, karena kami sangat memerlukan tuntunan-Mu ya Tuhan, untuk kami melangkah di hari ini. Bukakan hati kami, berikan kami urapan-Mu ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam Mazmur 145 ayat 2-3 tertulis, "Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tiada terduga." Saudara yang dikasih Tuhan, seorang pria terus memuji-muji calon istrinya di depan teman-temannya. Sebaliknya, wanita yang dipuji-puji itu juga mengatakan hal-hal yang mengagumkan mengenai sang pria, calon suaminya itu, kepada teman-temannya. Mereka berdua sering mengatakan kepada satu sama lain, "Kamu cantik," dan sebaliknya, "Kamu ganteng sekali," "Kamu baik banget," "Kamu gak ada duanya di dunia ini," dan sebagainya, berbagai kata-kata pujian. Begitulah saudara, orang kalau sedang jatuh cinta, selalu akan memuji pasangan atau calon pasangannya. Kita dengan Tuhan memiliki hubungan yang erat bagaikan kekasih. Tuhan sendiri menyebut kita sebagai kekasihnya, suatu status yang luar biasa, karena sebagai kekasih Tuhan, berarti kita disayanginya dengan begitu luar biasa. Ada ciri yang mencolok dari kekasih, yaitu adanya pujian satu sama lain. Tuhan memuji kita melalui firman-Nya. Ia berkata, "Kamu mulia dan berharga di mataku, dan aku ini mengasihi engkau." Lalu bagaimana dengan kita kepada Tuhan? Adakah kita mengungkapkan pujian kepadanya dengan sering atau tidak? Ataukah kita lebih banyak mengomel kepada Tuhan? Dalam Mazmur 145 ayat 2-3 ini, pemazmur mengungkapkan tentang sikapnya yang selalu memuji Tuhan setiap hari dan memuliakan nama Tuhan selama-lamanya, karena Tuhan itu besar dan sangat terpuji dan tiada terduga kebesarannya. Inilah saudara yang seharusnya juga menjadi sikap kita, memuji-muji Tuhan di setiap hari, bahkan di setiap waktu dalam hidup kita. Lebih daripada kekasih, Tuhan adalah Tuhan yang Maha Agung, Sang Pencipta kita dan alam semesta ini. Karena itu, sebagai pencipta, Ia layak untuk mendapatkan segala hormat dan pujian melalui ucapan mulut kita. Saudara yang dikasih Tuhan, dari Mazmur 145, kita dapat melihat adanya beberapa alasan mengapa kita harus memuji Tuhan setiap hari. Yang pertama adalah karena Tuhan itu maha besar dan maha kuasa, sehingga Ia layak untuk dipuji. Yang kedua, karena perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat dan ajaib atas kita. Yang ketiga, karena kasih sayang, kesabaran dan kesetiaan Tuhan yang begitu teramat besar. Yang keempat, karena Tuhan itu sangat baik kepada kita. Yang kelima, karena pemerintahan dan kerajaannya kekal selamanya. Yang keenam, karena Tuhan menopang dan menegakkan kita. Yang ketujuh, karena Tuhan menjadi pemelihara dan penyedia bagi kita. Yang kedelapan, karena Tuhan itu begitu dekat kepada setiap kita. Yang kesembilan, karena Tuhan mendengar dan menjawab doa-doa kita
Dan yang ke-10, karena Tuhan menjaga dan mengasihi kita anak-anaknya setiap hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, masih ada begitu banyak hal lainnya yang dapat menambah alasan mengapa kita harus memuji Tuhan setiap hari. Daftar yang kita buat untuk merinci berbagai kebaikan, karya dan kasih setia Tuhan kepada kita akan menjadi sangat panjang bila kita menyadari dengan sungguh akan kebaikannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji Tuhan setiap hari. Bukan karena kita ingin mendapatkan sesuatu dari Tuhan, tapi pujilah Tuhan dengan segenap ketulusan hati kita. Karena Dia adalah Tuhan kita yang menciptakan diri kita dan telah menebus serta menyelamatkan kita. Pujilah Tuhan bukan karena kewajiban, tapi karena kita benar-benar mengasihi Dia. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus, oleh karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Engkau mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Terlalu banyak ya Tuhan, karya-karyamu yang ajaib dalam hidup kami. Begitu banyak dan begitu mulia perbuatan-perbuatan-Mu Tuhan, pertolongan-pertolongan, kemurahan-Mu dalam hidup kami. Ampuni kami yang seringkali lupa untuk memuji nama-Mu, untuk memuliakan Engkau. Kami seringkali terlalu terfokus dengan keadaan yang kami hadapi dan lupa untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Padahal Engkau adalah Tuhan, pencipta kami, dan Engkau layak untuk dipuji dan disembah serta dimuliakan. Tolong kami Tuhan, ubahkan kami. Jadikan kami pribadi-pribadi yang mau mengasihi-Mu. Kami mau Tuhan, kami mau meresponi kasih-Mu. Kami mau meresponi perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib dengan memuji Engkau setiap hari. Kami mau memuliakan Engkau Tuhan, memasyurkan nama-Mu, meninggikan nama-Mu yang kudus, mengagungkan Engkau Tuhan dalam seluruh keberadaan kami, lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali menyadarkan kami agar kami selalu memuji-muji Engkau setiap hari dalam hidup kami. Pimpin kami ya Tuhan pada sepanjang hari ini. Kami mau mengikuti tuntunan-Mu Tuhan. Bimbing kami supaya kami melangkah seturut dengan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kami ini. Dan biarlah segala aktivitas kami hari ini, semuanya itu memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami mengasihi-Mu, kami percayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.